Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah menurunkan syariat agama yang mengajari kepada kita menjadi orang-orang baik, orang-orang terhormat, bahkan orang mulia dunia akhirat insyaallah. Salah satu di antara ajaran agama kita berupa sholat yang kita lakukan secara istiqomah 5 kali sehari semalam itu yang wajib, itu memiliki kandungan makna yang luar biasa. Sholat yang kita lakukan asalkan kita bisa melaksanakan secara benar, maka akan terbentuk karakter pribadi yang tidak dijumpai pada ibadah-ibadah yang lain. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya pernah menulis sebuah buku judulnya Jika Bekerja Seperti Sholat. Di dalamnya saya uraikan beberapa hal. Di antaranya sholat itu bisa khusyuk kalau wudunya benar, wudunya khusyuk juga. Tidak sekedar membasahi bagian-bagian dari tubuh kita, tapi kita ada penghayatan yang mendalam dari gerakan-gerakan wudu yang kita lakukan itu. Sering saya sampaikan makna dibalik mensucikan bagian-bagian tubuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita sucikan, maknanya seluruh perilaku yang asalnya dari tangan kita ini harus senantiasa rahman dan rahim warnanya, kasih dan sayang. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada tindakan emosional yang tidak berdasar. Semuanya hendaknya diwarnai oleh nilai wudunya yang rahman dan rahim, kasih dan sayang. Begitu seterusnya, berkumur, ucapan-ucapan harus suci, ucapan harus baik, ucapan harus benar, tidak melakukan kesalahan dari lisan kita. Itu orang ahli wudu. Begitu seterusnya kalau kita uraikan, maka wudu kita akan mengajari intinya adalah suci lahir dan suci batin, sebagaimana doa selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang senang bertaubat, mensucikan lahir dan batin, khususnya suci batin kita, bertaubat kepada Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami orang yang senang bersuci secara lahir. Ini inti dari wudhu kita. Kemudian kita tengadah, selesai itu kemudian kita hamparkan sajadah, takbir keras-keras, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Pengaruh kebesaran Allah pada kehidupan kita adalah pengaruh yang total, pengaruh yang luar biasa, sehingga orang sholat itu yang dibesarkan dalam hidupnya ada Allah, yang dibesarkan hanya Allah, cari rezekinya mohon kepada Allah, kemudian bergantungnya kepada Allah, seluruhnya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu harus diawali dengan niat yang lurus tertuju kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum takbir, tata dulu niatnya, bagaimana batinnya supaya senantiasa tertuju kepada Allah. Bahkan di akhir sholat kita nanti kita akan tutup sholat kita itu dengan sebuah doa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Yang ya Allah yang menggerakkan hati, gerakkan hati kami pada agamamu dan kepada taat kepadamu. Nah, niat sudah, kemudian takbiratul ihram, dari situ kemudian akan mulai kita melakukan gerakan-gerakan. Dan sholat itu terdiri dari 4 gerakan utama. Pertama, takbiratul ihram, posisi berdiri, gagah. Orang masih gagah, usia muda, masih sehat, Allahu Akbar. Membesarkan Allah, mengecilkan pengaruh-pengaruh kejiwaan selain Allah, dan kita hanya berharap terhadap ridho Allah dalam hidup ini. Allahu Akbar, masih muda. Gerakan yang kedua, ruku. Usia sudah mulai menjelang pensiun,
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji-pujian untuknya, untuk Allah. Usia kita mulai berubah dari gagah kepada usia yang sudah mulai tua. Dan usia rukuk itu tidak lama, kemudian kita akan sujud, usia kita semakin mendekat kepada garis finish. Sujud, Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian untuknya. Apa wajah kita yang paling terhormat ini? Coba kalau kita hormat, kan pasti begini. Dan kalau kita disentuh oleh orang lain, ini tersinggung. Kenapa? Terhormat. Ketika kita sujud, meninggikan Allah, mensucikan Allah, wajah yang kita terhormat ini kita taruh di tempat yang kita injak-injak sendiri demi kalimat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, sementara manusia begitu rendahnya, bahkan wajahnya sendiri ditaruh di bumi, di tempat yang diinjaknya sendiri. Ini gerakan ketika kita sujud. Orang yang menghayati bagaimana sujud dan bacaannya itu, insya Allah tidak ada kepongahan, tidak ada kesombongan dalam hidupnya. Dia hanya membesarkan Allah, mensucikan Allah, sementara dirinya merasa tidak suci, banyak salah, khilaf dan dosa, kemudian diletakkan serendah-rendahnya. Maka Rasul menyatakan perlama sujud itu, karena sujud adalah posisi terdekat dengan Allah. Baca bacaan diulang-ulang supaya kita merasakan bagaimana getaran bacaan itu, merasa benar-benar dekat kepada Allah, dan besok kita akan sadar bahwa kita akan pulang ke tanah yang dijadikan tempat sujud itu. Baru terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oleh kiri dan kanan. Maksudnya dalam hidup ini kita harus saling mendoakan sesama muslim. Assalamualaikum kepada kiri kanan. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian, keselamatan dunia akhirat. Orang sholat senantiasa mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan dunia akhiratnya. Warahmah, tebarkan kasih sayang dalam hidup ini, bukan kekerasan tapi kasih sayang. Sebagaimana wudu awalnya membasuh telapak tangan, bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah dalam hidup yang Rahman dan Rahim, yang kasih dan sayang, dan salam kemudian diingatkan kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah ada di situ, kasih sayang. Wabarakatuh, keberkahan. Hidup ini harus memiliki keberkahan. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup ini. Tambah umur, tambah hebat. Tambah umur, tambah wise, tambah bijaksana. Tambah umur, ilmunya tambah luas dan mendalam. Tambah umur, tambah bijaksana. Tambah umur, tambah karismatik. Tambah umur, tambah ingat kedekatannya kepada garis finish. Dan begitu seterusnya. Barokatuh, keberkahan. Maka kita mohon kepada Allah supaya umur kita ini umur yang barokah. Umur yang barokah itu umur yang sehat, umur yang manfaat kepada orang lain, kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang manfaat kepada orang lain. Itu kebarokahan, keberkahan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita sudah assalam, maka mari kita awali hidup kita ini dari sholat itu. Assalamualaikum bukan akhir dari kehidupan kita. Sholat adalah landasan kehidupan kita. Orang yang sholat maka hidupnya akan baik karena dia diajari dengan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial yang tinggi, dan nilai-nilai yang lain yang positif yang ditempahkan dalam kehidupan berikutnya setelah dia sholat. Jadi sholat bukan penutup kehidupan kita. Sholat justru awal dari menjadi pribadi yang produktif. Orang sholat harus mengembangkan bagaimana hidup yang damai, hidup yang rukun, hidup yang sejahtera. Ya harus bekerja keras. Orang sholat harus menjadi orang yang produktif. Maka supaya produktif harus kerja keras. Bagaimana supaya kita kerja keras? Harus sehat. Dan seterusnya sehingga dalam sholat itu nanti akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Maka sholat yang utama adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, secara bersama-sama. Orang yang ingin meraih prestasi tidak bisa dilakukan orang per orang. Harus ada kerjasama satu dengan yang lain.
Di sebuah kantor kalau kepingin sukses harus ada kebersamaan, dan di kantor itu harus ada imam. Itulah pemimpin. Makmum harus taat kepada imam. Kalau imam salah, setegurlah imam itu, tegur dengan cara yang bagus. Subhanallah, Maha Suci Allah, sehingga imamnya tidak tersinggung, pemimpinnya tidak tersinggung. Ingatkan apa kesalahannya dengan cara yang santun. Begitu seterusnya. Orang sholat akan memiliki karakter yang luar biasa. Orang sholat memiliki karakter yang santun. Orang sholat akan terbentuk karakternya, karakter yang luar biasa, tidak dijumpai pada ibadah-ibadah yang lain. Maka orang yang sholat berjamaah itu harus taat kepada imamnya. Tidak boleh mendahului. Imam belum waladhdallin sudah amin misalnya, itu mendahului. Dalam kerja juga begitu. Kalau pemimpin belum menentukan sebuah kebijakan, jangan sampai anak buah kemudian melangkah lebih awal. Ikutlah bagaimana pemimpin itu dalam sholat jamaah, waladhdallin baru amin. Dalam kegiatan bekerja sehari-hari, ikuti pemimpin, dan apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan instruksi paling akhir dari seorang pemimpin. Dan dalam sholat tidak boleh mengurangi gerakan dikorup. Begitu juga dalam kehidupan kita, tidak boleh kita itu melakukan gerakan-gerakan pengurangan terhadap hak dan jatah orang lain. Kemudian kita membuat kalkulasi yang ditambah dikurangi demi keuntungan pribadinya. Tidak boleh, karena sholat kita harus jumlahnya tepat sesuai dengan ajaran, kecuali kalau memang dibenarkan oleh syariat. Bepergian, kemudian jamak qashar, 4 menjadi 2 rakaat dan seterusnya. Tetapi dalam konteks normal kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Zuhur 4 rakaat, yang 4 rakaat tidak boleh dikurangi karena panas, kurangi 3 rakaat menjadi 3 rakaat, tidak boleh. Begitu juga dalam bekerja kita tidak boleh mengurangi angka-angka, menambah angka-angka dan sebagainya. Jadi orang yang sholatnya istiqomah, insya Allah dia terbiasa dengan tertib hidup itu. Maka orang yang sholat itu yang paling utama adalah disiplin. Waktunya disiplin, tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, kata Nabi. Ada yang mengatakan sholat di awal waktu. Karena kalau orang sholatnya di awal waktu, insya Allah di hatinya senantiasa ada Allah. Dia mengutamakan Allah dibandingkan kesibukan-kesibukan yang lain. Maka orang yang tidak disiplin waktunya, Allah dinomor sekiankan dalam hidupnya. Dipanggil oleh Allah lewat muadzin, tenang-tenang saja. Ini orang yang tidak disiplin soal waktu, padahal Nabi menyatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang paling penting dalam sholat kita itu adalah gerakan-gerakan yang kita lakukan harus tumaknina, sehingga gerakannya sempurna, tidak boleh keburu-buru, dan kita harus tenang menghadap kepada Allah. Dan dalam bekerja juga begitu, kita harus tenang, harus fokus, tidak kemana-mana pikirannya, sehingga semua pekerjaan bisa dilakukan dengan prestasi yang baik, dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada uraian dari ulama yang menyatakan bahwa khusyuk itu bagian penting dalam sholat seseorang, dan makna khusyuk itu ada 3 macam. Yang pertama, khusyuk itu ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam, ingat kepada Allah. Ini agak berat buat kita. Dari takbir sampai salam, kadang-kadang kita dimasuki godaan-godaan kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, kemudian hujan turun, pikiran sudah pecah kemana-mana. Yang jemuran belum diringkes lah, yang sandal atau sepatu ada di luar, helm danga dan sebagainya. Kemudian pikirannya keluar dari sholatnya itu. Padahal makna pertama khusyuk itu ingat kepada Allah dari takbir sampai salam. Ini sudah mulai tercederai. Yang kedua, khusyuk itu paham apa yang dibaca dalam sholat itu. Doa-doanya dipelajarinya pelan-pelan, sehingga kalau kita mengucapkan sesuatu, hati kita benar-benar merasakan getaran dan itu nyambung dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu mohonnya sungguh-sungguh.
Sebelumnya ayatnya menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya belakangan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham terhadap apa yang kita baca dalam sholat itu. Nah, baru yang ketiga yang disebut dengan khusyuk adalah mewujudkan pesan-pesan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita baca dalam sholat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Kok ada orang ahli sholat tetapi takutnya pada genderuwo pada malam Jumat Legi misalnya? Di mana akbarnya Allah? Ya ini banyak masih yang merasakan seperti itu. Ada kresek melompat dikiranya genderuwo, padahal kresek memang betul-betul kresek kan angin. Nah yang seperti inilah yang kadang-kadang kita ini tidak mewujudkan pesan-pesan sholat di dalam kehidupannya. Padahal yang disebut dengan khusyuk, makna yang ketiga adalah mewujudkan pesan-pesan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kalau sholat kita sudah mampu melahirkan karakter seperti itu, karakter yang indah, karakter yang agamis, karakter yang tawadhu, maka Allah kemudian menegaskan di ayat yang lain, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh untung orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang khusyuk dalam sholat, diawali dari wudu yang benar, pesan-pesan wudu kita hayati, kemudian kita melaksanakan sholat dengan hati yang khusyuk dengan makna tiga hal tadi. Pertama, ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam. Yang kedua, tahu makna dari apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga, mewujudkan bacaan-bacaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi pribadi hebat dengan sholat kita, insya Allah. Dan kalau kita sudah tertanam sebuah keinginan besar bahwa diri kita akan diwarnai oleh nilai-nilai sholatnya, maka oleh Allah akan dimudahkan semua langkah kebaikan kita, dan kita besok akan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu mereka yang ada di surga berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan si fulan si fulanah yang hari ini sedang sholat lail dipertemukan dengan kami di surga ini. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.